Nah, gitu dong berdasarkan yo mesej jawabannya. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semua baik-baik saja dan tidak ada yang sakit. Sebelum pelajaran, Bapak absen dulu. Aisyah Ataya, Aisyah Putri Azamra, Alexi David Pratama, Alvina Alfa Lutfia, Al-Raja Saputra Anta, Anggraini Putri, Anissa Khalifah Bintana. Kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Semuanya sikap berdoa. Bapak mau bertanya dulu, siapa yang pernah mendapatkan hadiah? Nah, hadiah apa? Sepatu. Dari siapa? Dari ibu. Ketika apa dapat hadiah sepatu? Ketika ulang tahun. Faza dapat hadiah sepatu dari ibu ketika ulang tahun. Ada lagi yang pernah dapat hadiah? Rehan? Dapat sarung dari mana? Dari ibu juga. Ketika apa? Ulang tahun juga. Apa ada lagi yang pernah dapat hadiah? Hah? Dapat sepeda. Wah, dapat sepeda. Ketika apa dapat sepeda? Ketika ulang tahun juga. Dari siapa? Dari ibu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika mendapatkan hadiah? Senang. Terus, pernahkah kalian berharap dapat hadiah kemudian kalian tidak mendapat hadiah? Pernah enggak? Pernah? Pernah. Bagaimana rasanya? Bagaimana? Ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang pengen nangis, ada yang pengen tidur terus. Nah, itu perasaan ketika kita tidak mendapat hadiah. Dan ketika mendapat hadiah, senang pastinya. Terus kepada orang yang memberi hadiah, kita pasti akan tambah sayang. Ya, pada hari ini kita akan membuat poster atau membuat kampanye edukatif berupa poster atau infografis. Bagaimana zakat, mana infak, mana sedekah, dan mana hadiah. Dan dengan pelajaran hari ini, semoga kita mau menerapkan sikap saling berbagi dan kepada sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai observasi kemarin, Pak Guru sudah menempatkan kalian dengan kelompok masing-masing dan kalian sudah bersama dengan kelompok masing-masing. Kemudian silakan kalian lihat video materi yang ada di layar monitor. Hari ini kita yang pertama adalah kita akan membahas tentang hikmah zakat. Apa saja hikmah zakat? Hikmah zakat itu yang pertama adalah membersihkan hati, membersihkan harta, membersihkan jiwa. Dengan kita membayar zakat fitrah, kita akan membersihkan jiwa kita.
Dengan kita membayar zakat mal, maka kita akan membersihkan harta kita dari sifat-sifat fikir. Kemudian hikmah zakat yang kedua adalah meringankan beban kaum fakir dan miskin. Kira-kira orang yang tidak punya apa-apa, mau makan sulit, mau jajan tidak ada uang, terus kalian beri zakat, senang nggak? Senang. Karena apa? Karena dia bisa makan. Beda dengan kita yang setiap hari mau makan pasti ada, mau jajan pasti dikasih sama orang tua, mau pakaian sudah banyak di lemari, bagus-bagus, bersih-bersih. Beda sama orang kaya dan miskin. Mereka mau makan sulit, mau pakaian banyak apa aja. Maka dengan kita membayar zakat, maka akan meringankan beban mereka. Terus hikmah yang ketiga adalah memperkuat rasa solidaritas. Kemudian hikmah infak. Ketika kita berinfak, maka hikmah yang pertama adalah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ketika kita berinfak, pahalanya akan berlipat ganda. Terus hikmah yang kedua itu akan mensucikan harta. Dengan kita berinfak, harta kita akan suci, akan bersih. Kenapa? Karena harta kita itu sebagian adalah hak dari orang-orang fakir dan miskin. Makanya dengan kita berinfak, hak dan bagian orang fakir dan miskin akan terlunasi. Kemudian hikmah infak yang ketiga itu jauh dari sifat fikir. Kalian pernah dengar siapa itu Qarun? Pernah dengar? Qarun? Orang yang kaya raya, bahkan gudang hartanya saja harus dikuncinya itu, kunci gemboknya harus dimikul 4 orang yang kekar-kekar. Itu hanya gemboknya. Kalau sekarang kita lihat gembok kecil, kantong bisa, unjar-unjar bisa. Nah, Qarun itu gudang hartanya karena saking kaya, hartanya sangat banyak, kuncinya gemboknya itu yang mengangkut 4 orang yang badannya besar. Kira-kira kayaknya seperti apa? Kaya banget. Tapi karena sifat pikirnya, kemudian hartanya Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi. Ketika dia disuruh bersedekah tidak mau, disuruh berinfak tidak mau, disuruh zakat juga tidak mau. Akhirnya sama Allah diberi dibilangan dengan katanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Lanjut dengan hikmah sedekah. Hikmah sedekah yang pertama adalah menghapus dosa. Nah, dengan kita bersedekah, maka dosa kita akan berkurang. Kemudian hikmah yang kedua adalah rezeki akan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu bermanfaat. Pernah kalian merasakan ketika kalian punya uang, kemudian
kalian itu merasa belum mengeluarkan banyak tetapi uang kalian sudah habis. Pernah merasakan? Nah, itu namanya harta yang kurang berkah. Jadi gunanya untuk apa? Perginya kemana? Digunakan untuk apa? Kita itu merasa tidak tahu. Tahu-taunya uang kita habis. Terus contoh keberkahan yang lain adalah badan kita itu menjadi sehat itu karena harta yang berkah. Hikmah hadiah seperti tadi yang kalian rasakan ketika mendapat hadiah senang, maka ketika hikmah hadiah itu adalah yang pertama adalah memperkuat persaudaraan. Dengan siapa kita memberikan hadiah, kita mendapat hadiah pasti dari orang-orang yang terdekat. Tidak mungkin orang yang tidak kenal kemudian memberikan hadiah. Pernah kalian mendapat hadiah dari orang yang tidak dikenal? Tidak mungkin, pasti orang yang terdekat. Maka dengan kita memberi hadiah, dengan kita menerima hadiah, maka rasa persaudaraan akan diperkuat. Kemudian hikmah yang kedua adalah menciptakan kasih sayang. Silakan kalian melihat ke layar monitor langkah-langkah membuat poster dan infografis. Langkah membuat poster yaitu yang pertama adalah menentukan tema, terus dilanjutkan membuat sketsa, memilih warna, terus menggunakan gambar atau tidak. Gambar itu bebas ya, boleh menggunakan atau tidak. Dan yang ke langkah selanjutnya adalah menyederhanakan desain agar mudah dipahami. Karena semua sudah paham dan tidak ada lagi pertanyaan, maka sekarang Bapak akan membagikan kertas untuk kalian, untuk setiap kelompok satu-satu, dan tugas kalian adalah membuat kalian boleh memilih antara membuat poster atau membuat infografis. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, untuk kelompok 3. Kalian lebih memilih membuat poster atau infografis? Kalau begitu silakan membuat poster. Kerjakan mulai sekarang. Bagaimana kelompok 1? Masih membuat ini? Iya. Temanya apa? Temanya sedekah. Terus kelompok 2 membuat tema apa? Memberi hadiah. Kelompok 3 membuat tema apa? Membuat tema sedekah. Kelompok 4 temanya membuat tema infak. Ya. Kelompok 5 membuat tema zakat. Oke, silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan semenarik mungkin. Semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai silakan maju, tunjukkan hasil kerja kelompok kalian, hasil kerja dalam kelompok kalian dalam membuat poster, perwakilan saja. Dimulai dari kelompok 3, silakan maju. Temanya sedekah dari kelompok 3. Jangan. Apa ini? Oh, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Betul enggak? Tepuk tangan. Kembali. Kemudian kelompok 1, silakan maju.
sedekah biar berkah, bagus nggak ini? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 4. Apa yang dibuat? Maka di poster yang kami buat temanya infak. Temanya infak. Ditunjukkan kok biar teman-teman lihat. Infak untuk akhirat. Waduh, bagus nggak ini? Wah, besok jadi tukang poster ini kelompok 4. Silakan kembali tepuk tangan untuk kelompok 4. Terus kelompok 2 silakan maju. Tadi hasil dari poster yang kelompok kalian buat itu sudah kalian presentasikan di depan teman-teman. Kedepannya semoga kita bisa mengambil pelajaran dari bisa mengambil hikmah dari pelajaran hari ini dengan membiasakan hidup saling berbagi dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini Pak Guru ada soal untuk evaluasi dari yang kemarin banyak yang masih nilainya di bawah KKM, dan ini ada evaluasi lagi, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Semoga nilainya hari ini semuanya sudah di atas KKM semuanya. Semuanya sudah dapat soal? Sudah. Itu silakan dikerjakan. Pak Guru beri waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Dengan evaluasi yang sudah kalian kumpulkan, dengan ini juga berakhir sudah pelajaran kita pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang P5, yaitu membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan bekas di sekolah. Dan tentunya kita juga Pak Guru juga akan berkoordinasi dengan wali kelas kalian. Nah, terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dari Pak Guru sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.